Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya sebagai moderator dari kelompok 9. Yang terhormat Ibu Yolanda dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai atau materi yang akan kami presentasikan, yaitu komunikasi tulis atau surat menyurat. Dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu Kak Humaidah, Kak Ayu Andara, Kak Priskalia, dan Kak Prisil. Selamat menyaksikan dan semoga materi ini bermanfaat. Saya Humaidah dengan NPM 202121500009. Saya akan menjelaskan tentang sejarah surat. Sejarah surat berawal dari sejak manusia menemukan simbol dan juga tulisan, ketika itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Di Indonesia, penggunaan surat menyurat sudah terjadi sejak kedatangan bangsa Eropa pada masa Kutai, Majapahit, Sriwijaya. Namun, dulu surat masih tergolong sangat sederhana berupa kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, dan kulit binatang. Di abad ke-17, sejak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang dipelopori oleh Belanda, kegiatan surat menyurat yang ada di Indonesia berkembang menjadi modern. Surat menyurat adalah surat yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain secara terus-menerus, yang kegiatannya dilakukan dengan saling berkirim surat. Kegiatan dari surat menyurat ini juga memiliki istilah sendiri, yaitu korespondensi. Hakikat surat menurut beberapa pendapat para ahli. 1. Sofyan 2008. Surat merupakan suatu model komunikasi tertulis yang memungkinkan seseorang memberikan informasi atau mempertemukan ide. Kedua, I.G. Warsaton 1997. Surat merupakan sejenis warkat yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi tertulis antara pihak pertama dengan pihak yang lain dengan mempergunakan kertas berukuran tertentu. Yang ketiga, Sedarmayanti 2021. Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita. Keempat, Setiawan Juhari Suhari Teddy Sutandi 2021. Surat merupakan komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan berbagai pihak tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat merupakan suatu media atau alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan pesan berita yang ditujukan kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa yang dapat saling dipahami. Fungsi surat ada 7. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai wakil penulis, yang ketiga sebagai alat bukti historis, yang keempat sebagai pedoman pelaksanaan kerja, yang kelima sebagai alat pengingat, yang keenam alat bukti tertulis, dan yang ketujuh sebagai alat untuk memperpendek jarak dan penghemat tenaga. Bahasa surat dan ciri-ciri surat yang baik ada 6, yaitu yang pertama memilih kata-kata yang tepat dan jelas, yang kedua menggunakan bahasa yang sopan, ramah, dan hormat, yang ketiga menggunakan bahasa yang baik dan teratur, yang keempat menggunakan kalimat-kalimat yang singkat dan lengkap, yang kelima menggunakan kalimat-kalimat yang segar dan yang positif konotasinya, yang keenam lugas. Cara yang dapat dilakukan oleh penulis surat agar diperoleh bahasa surat yang lugas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan unsur-unsur yang tidak diperlukan. Yang kedua, menghilangkan basa-basi. Yang ketiga, menggunakan istilah yang digunakan dalam surat niaga. Yang keempat, menempatkan tanda baca yang tepat. Selanjutnya, tujuan menulis surat. Tujuan dari penulisan surat tentunya adalah sebagai sarana komunikasi atau pemberian informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada penerima surat. Tujuan penulisannya tentunya menyampaikan maksud yang diberikan dari pihak pengirim ke penerima
atau sebagai bentuk hubungan kerja antara suatu perusahaan. Jenis-jenis surat. Pertama, berdasarkan isi surat, yaitu surat pribadi, adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Dan surat resmi adalah surat yang menyangkut masalah tugas dalam suatu organisasi. Kedua, surat tidak resmi merupakan surat yang dapat kamu gunakan untuk keperluan atau keadaan tidak resmi. Contoh surat tidak resmi antara lain yaitu surat menyurat untuk keperluan pertemanan, surat yang digunakan untuk berbagi kabar dengan orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Ketiga, surat dinas merupakan bentuk surat yang dibuat oleh suatu lembaga, organisasi, atau instansi secara resmi dan memiliki kop surat dalam pemformatannya. Keempat, surat sosial adalah surat yang berisi kepentingan sosial dan dibuat oleh lembaga-lembaga sosial. Kelima, surat niaga. Surat niaga adalah surat yang dibuat oleh badan-badan usaha atau organisasi yang isinya menyangkut kepentingan niaga atau bisnis. Kedua, berdasarkan wujud fisik. Kartu pos adalah selembaran surat yang mungkin lebih tepatnya bila disebut selembar kertas dengan ukuran kira-kira 20 x 30 cm yang dapat digunakan untuk menulis surat yang isinya pendek dan tidak mengandung suatu kerahasiaan yang perlu dijaga. Lalu ada warkat pos adalah selembar kertas yang dibuat secara khusus sehingga apabila kertas tersebut dilipat akan menjadi semacam sampul yang di dalamnya dapat digunakan untuk menulis isi surat. Isi surat yang tertulis di dalam sebuah warkat pos biasanya lebih panjang dari isi surat dan isinya pun lebih rahasia. Faksimili adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan hasilnya. Lalu ada email, adalah surat elektronik. Melalui email kita dapat mengirim surat elektronik baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar yang dikirimkan dari satu alamat email ke alamat lain di jaringan internet. Perbedaan antara surat biasa dengan surat email adalah email sudah tidak lagi membutuhkan kertas sehingga media untuk menuliskan pesan. Media yang digunakan adalah berupa data digital yang dikirimkan melalui internet. Ketiga, menurut asal. Pertama, surat masuk adalah sebuah surat yang diterima oleh perorangan, kelompok, perusahaan, atau instansi dari pihak luar. Kedua, surat keluar adalah surat yang dikirim oleh perorangan, kelompok, perusahaan, atau instansi kepada pihak luar sebagai penerima surat. Yang keempat, menurut kegiatan. Pertama, surat eksternal adalah surat yang berhubungan dan melibatkan pihak lain atau pihak luar dari perusahaan. Lalu surat internal adalah surat yang hanya melibatkan pihak dan ruang lingkup dalam dari perusahaan itu sendiri. Yang kelima, menurut penyebarannya atau sasaran. Pertama ada surat biasa, dalam pendistribusiannya dilakukan oleh hanya pihak tertentu yang terlibat dan hanya ditujukan kepada penerima dan pengirim. Lalu ada surat edaran, seperti namanya, surat edaran adalah bentuk surat yang diedarkan atau didistribusikan kepada khalayak ramai atau masyarakat tertentu dengan tujuan tertentu. Lalu ada pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada para pejabat, para karyawan, dan masyarakat umum. Yang keenam, menurut tingkat kerahasiaan. Surat biasa adalah surat yang orang lain dapat mengetahui isinya dan tidak berakibat buruk bagi perusahaan tersebut. Lalu ada surat rahasia, yaitu surat yang berisi dokumen penting yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berhak menerimanya. Lalu ada surat sangat rahasia, yaitu surat yang berisi dokumen atau naskah yang sangat penting yang berhubungan dengan rahasia keamanan negara. Lalu ada surat terbatas, yaitu surat yang isinya hanya boleh diketahui oleh para pejabat tertentu. Surat tersebut harus dibahas, dipertimbangkan semasak-masaknya sebelum diinformasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketujuh, menurut proses penyelesaiannya. Yang pertama dari surat biasa, yaitu surat yang isinya harus segera diketahui dan ditanggapi. Lalu ada surat segera, yaitu surat yang isinya harus segera diketahui dan ditanggapi. Lalu ada surat sangat segera, yaitu surat yang isinya harus segera mungkin diketahui oleh penerima surat dan harus sesegera mungkin diselesaikan atau ditanggapi. Yang kedelapan, menurut tujuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang memiliki tujuan memberitahukan informasi terkait yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima atau pihak umum. Lalu ada surat perintah, yaitu surat yang bertujuan memberikan perintah kepada penerima. Permintaan adalah surat yang menunjukkan sebuah permintaan mengenai permintaan suatu barang atau jasa yang dibuat untuk penerima, sehingga permintaan yang diinginkan dapat terwujud dan tercapai.
Lalu slide selanjutnya, ada bagian-bagian surat, ada hal-hal yang harus terdapat dalam surat resmi. Yang pertama adalah kepala surat atau kop, kedua nomor surat, ketiga alamat dan tanggal pembuat surat, keempat perihal surat, kelima lampiran jika ada, keenam alamat yang dituju, ketujuh isi surat, yaitu salam, pembuka, tujuan surat, dan penutup, kedelapan nama instansi, kesembilan tanda tangan dan nama terang, yang terakhir ke-10 adalah stempel. Baik, yang berikut adalah yang kedua, format lurus atau disebut dengan block style. Nah, kemudian di bawah itu kita beri kop surat, di bawahnya lagi agak ke kiri kita beri nomor surat, kemudian lampiran, di bawahnya halaman, terus kemudian yang terhormat ya. Di bawahnya lagi salam pembuka. Kemudian selanjutnya adalah salam penutup, tanda tangan, nama pendanda tangan, nama jabatan. Kemudian agak ke samping kiri tembusan. Kemudian di bawahnya jangan lupa inisial atau nama tembusan ya. Jangan lupa tadi tanggalnya juga. Tanggalnya dia sejajar dengan nomor surat, tapi dia ke atas bagian kanan. Kemudian yang berikut adalah yang ketiga, format setengah lurus A atau semi block style A. Jangan lupa kop surat, nomor surat, lampiran, halaman. Lalu di bagian kanannya beri tanggal. Di bawahnya lagi salam pembuka lurus dari nomor surat, kemudian lampiran atau halaman. Di bawah salam pembuka jangan lupa salam penutup, tanda tangan, nama pendanda tangan, jabatan, tembusan, inisial ya. Kemudian yang berikut adalah format setengah lurus B, semi block style B. Sama, masih seperti yang pertama, yang kedua, kop surat jangan lupa nomor surat, lampiran, halaman, yang terhormat. Di bawahnya salam pembuka, kemudian salam penutup, tanda tangan, nama penanda tangan, nama jabatan, kemudian tembusan inisial. Jadi di situ sudah diberi, nanti akan ditampilkan bagaimana model-model paragraf, cara penulisan untuk stylenya ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format lekuk. Ident style atau bentuk lekuk. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk surat setengah lurus. Penyusunan pada indent style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri, susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Yang kedua yaitu format paragraf menggantung. Bentuk surat menggantung atau hanging paragraph style dapat dikenali dengan mudah pada setiap alinea format surat ini. Bentuknya menggantung atau hanya pada bagian awal alineanya saja yang dimulai dari margin kiri. Untuk baris berikutnya tulisan mencorok 5 hentakan dari margin kiri. Dan di sini juga ada contoh yang namanya contoh surat pribadi dan juga contoh surat dinas. Terima kasih. Baik teman-teman, karena materi sudah disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.